objek meditasi yang bisa digunakan semua orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama. Bapak Ibu konsentrasi, karena ini akan menjadi salah satu bekal Bapak Ibu seumur hidup. Walaupun banyak guru mengajar teknik yang berbeda-beda, Bapak Ibu silahkan belajar. Tapi hari ini saya berikan cara yang paling dasar, paling gampang dipahami, dan Bapak Ibu bisa langsung praktekkan nanti di rumah. Meditasi nafas yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk ya, kalau di rumah silakan mau duduk di kursi boleh. Kalau hanya meditasinya 20 menit sehari. Tetapi kalau nanti ceritanya mau dikembangkan menjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, lebih disarankan duduk bersila, kemudian tulang belakang ini ditegakkan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita cerita meditasi yang berjam-jam, itu adalah posisi yang paling nyaman daripada duduk di kursi. Ini bagi yang pernah meditasi berjam-jam tahu. Kalau duduk di kursi seperti ini 3 jam, ada orang yang akhirnya sedikit sakit di sini, di tulang belakangnya. Tapi kalau duduk bersila dan tulang belakang ditegakkan, itu tidak sakit. Dan kenapa tulang belakang ini harus ditegakkan begini? Itu juga posisi yang paling nyaman kalau nanti ceritanya meditasinya berjam-jam. Tapi kalau ada orang yang meditasinya itu bungkuk sedikit, ya ini yang pernah ikut retreat panjang atas Silani misalkan, pasti ngerti. Orang yang agak menunduk begini nanti sakit bagian pertengahan punggungnya ini. Oleh karena itu kenapa dibiasakan kalau meditasi itu tegak semuanya. Tapi itu agak berat di 1 bulan pertama. Kenapa? Karena otot kita belum kuat. Kan ketika menegakkan ini ada 2 otot yang perlu menopang tulang belakang ini. Apalagi seperti saya big size. Orang lain 1 bulan, saya sakitnya 2 bulan. Tapi setelah ototnya kuat, dia juga kuat. Kemudian manfaat lainnya dengan kita menegakkan otot tulang belakang ini lurus seperti ini, dengan duduk bersila maksud saya, tubuh menjadi tidak gampang ngantuk ya, karena aliran energi Qi-nya itu lancar. Ini bagi yang pernah belajar pengobatan Cina. Ada meridian Du dan meridian Ren. Bapak Ibu duduk tegak begini, bersila boleh, duduk di kursi boleh. Bagi yang memang sulit, mau bersandar juga boleh untuk latihan awal ya. Kemudian tubuh itu rileks. Tugas kita adalah memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar secara alamiah. Masuk, keluar. Nah, tugas kita adalah Bapak Ibu perlu konsentrasi tapi rileks, tidak tegang. Melihat nafas itu dari pertama kali masuk, sepanjang proses nafas itu, atau bahasa dhamanya adalah sepanjang tubuh nafas, hingga akhir atau ujungnya. Pertama nafas itu keluar, sepanjang tubuh nafas, hingga ujungnya. Pertama nafas itu masuk, sepanjang tubuh nafas, hingga ujungnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu boleh sangat berkonsentrasi pada pertama nafas itu masuk dan pertama nafas itu keluar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu meletakkan konsentrasi pada pertama kali nafas itu masuk, untuk Bapak Ibu bisa tahu pertama kali nafas itu keluar, kan Bapak Ibu harus ikuti keseluruhan tubuh nafas itu. Betul ya? Nah, jadi prosesnya adalah mengetahui pertama kali nafas itu masuk, sepanjang tubuh nafas, dan pertama kali keluarnya. Berhentinya ujungnya dan pertama kali keluar sepanjang tubuh nafas hingga ujungnya. Kalau proses ini benar dilakukan, maka batin manusia normal itu memiliki 2 hal. Ya, ini konsentrasi, ini penting sekali. Batin manusia normal memiliki 2 hal. 1, kita sering ngobrol dengan diri sendiri, benar? Ya, ada obrolan hati. Bahkan dalam psikologi dikatakan sehari itu kita ngobrol dengan diri sendiri 64.000 kali. Saya tidak pernah hitung, nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya gambaran pikiran. Coba Bapak Ibu tutup mata, kemudian saya ucapkan, seekor kelinci berwarna putih, telinganya panjang. Bisa muncul gambar kelinci di batin kita, betul ya?
Nah, itu adalah gambaran pikiran. Oleh karena itu, pikiran kita itu ada dua hal. Satu, obrolan hati. Yang kedua, gambaran pikiran. Ini diingat, obrolan hati dan gambaran pikiran. Ketika seseorang bermeditasi dengan benar melihat nafas dari awal sampai akhirnya, maka dua ini tidak akan muncul. Obrolan hati tidak akan muncul, gambaran pikiran tidak akan muncul untuk tahap awal, setidaknya untuk beberapa nafas, ya. Jadi setelah 2, 3, 4 nafas muncul lagi. Loh, kok muncul lagi, Bante? Itu adalah sifat alamiahnya pikiran. Memang Bapak Ibu selalu ngobrol dengan diri sendiri. Tiba-tiba muncul. Besok Senin, misalkan begitu ya. Atau kadang munculnya begini. Di rumah airnya sudah ditutup belum ya? Misalkan begitu ya. Ada saja suara yang muncul. Atau kadang yang lucunya muncul begini. Bapak Ibu sudah meditasi tenang, sudah 5, 6 nafas tidak ada suara sedikit pun di batin ya. Tiba-tiba nafas ke-7, walaupun kita tidak hitung ya, ini hanya perkiraan saja. Tiba-tiba muncul suara apa? Sudah diam belum ya? Nah, kata sudah diam belum ya, itu juga adalah obrolan. Bapak Ibu Saudara, itu normal. Tips pertama, silakan Bapak Ibu ingat ini sampai kapanpun. Di dalam meditasi tidak boleh muncul rasa kesal. Jadi ketika meditasi nafas itu kita praktekkan, kita happy dan relax. Ingat ya, kalau setelah 5, 6, 7 nafas, obrolan pikiran masuk atau gambaran pikiran masuk, tiba-tiba terlihat wajah anaknya atau wajah temannya atau apa saja, gambar pikiran ini bisa macam-macam. Tidak boleh kesal. Ingat, banyak orang yang kesal, belum tenang pikiran saya. Itu menjadi pengganggu luar biasa. Tidak kesal, normal saja. Jadi ketika muncul obrolan hati atau gambar pikiran, Bapak Ibu tidak kesal sedikit pun, relax, just normal. Anggap saja pikiran itu seperti anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa Bapak Ibu larang untuk bermain, betul ya? Tapi ini, nanti dia main gitu ya. Capek dia tidur sendiri, betul ya? Nah, ingat tips yang sangat luar biasa ini Bapak pakai sampai kapanpun Bapak Ibu pakai. Nanti retreat dimanapun, bantenya metodenya berbeda pun tidak apa-apa. Tips ini sangat penting. Dalam meditasi tidak boleh kesal. Jadi ketika obrolan hati muncul, gambaran pikiran muncul, relax saja. Enggak apa-apa muncul, relax, kembalikan ke nafas. Kembali lagi ke nafas. Nanti 5, 6 nafas, lari lagi pikirannya. Enggak apa-apa, memang itu prosesnya. Tapi kalau dijalani 1 hari latihan meditasi 40 menit misalkan. Ini yang sudah agak jago ya, 40 menit. Tapi siapa saja kalau dipaksa 40 menit pasti bisa ya. Anggaplah Bapak Ibu latihan meditasi 40 menit. Prosesnya akan seperti itu. Setelah 5, 6 nafas, pikiran pergi. Muncul obrolan, enggak apa-apa. Relax, happy, relax. Kembali ke objek. Nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya tidak perlu dibuat-buat. Jadi enggak perlu dibuat lebih berat, lebih panjang. Tidak, biarkan dia mau panjang-panjang, dia mau pendek-pendek. Kenapa? Nafas yang alamiah itu memang tidak pernah mengganggu Bapak Ibu. Saya ulangi. Nafas yang alamiah memang tidak pernah mengganggu Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu sakit. Saya buktikan. Apakah sekarang Bapak Ibu tidak bernafas? Nafas ya? Tapi apakah nafas itu mengganggu konsentrasi Bapak Ibu? Tidak. Jadi nafas yang alamiah itu tidak mengganggu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merasa, Bante nafas saya aneh. Bukan aneh, itu Bapak Ibu sudah maksa nafasnya. Dibiarkan alamiah. Tugas kita hanya relax, melihat nafas itu masuk dan keluar. Happy, relax, tidak ada kekesalan. Dilatih setiap hari atau seminggu 2-3 kali, rutin ya. Nanti 6-7 nafas naik jadi 10 nafas. Naik jadi 15 nafas. Maksudnya apa? Obrolan hati atau gambaran pikiran itu tidak muncul selama 15 nafas. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Nanti Bapak Ibu bisa kalau duduk itu tenang. Setiap 4-5 menit obrolan hati muncul. Tidak apa-apa, kembali lagi. Jadi dalam 1 jam Bapak Ibu itu sebenarnya hanya diganggu katakanlah 10 kali. Nanti latihan lagi lebih lama. Setelah 1-2 tahun, kalau duduk 1 jam, pikirannya hanya mengembara 3-4 kali. Misalkan begitu ya, itu kemajuan. Tapi ingat, meditasi itu memang sulit ya.
Meditasi memang sulit, tapi tadi sudah lihat bersama, efeknya luar biasa, bahagianya luar biasa, hadiahnya luar biasa. Kalau meditasinya berhasil, ingat tipsnya tadi, tidak boleh kesal. Tidak boleh kesal, apapun ceritanya. Ada yang masuk, keluar masuk, buka pintu agak keras suaranya. Ada yang buka jendela agak keras suaranya. Kalau sampai itu pun terjadi, sudahlah. Ambil momen itu untuk berlatih tidak kesal. Ngerti maksud saya ya? Kan kita nggak bisa tutup mulut orang itu, jangan batuk. Ini nggak bisa ya. Mau diusir juga nggak bisa ya. Sudah, kalau sampai itu terjadi, ya sudahlah. Itu diambil untuk momen Bapak Ibu latihan agar melihat. Ketika meditasi diatur agar tidak kesal. Yang tenang itu memang tidak boleh diganggu suara. Kenapa? Kita tutup mata. Ada motor lewat. Seperti ada gambar motor yang lewat di kepala kita. Betul ya? Itu normal. Oleh karena itu meditasi itu butuh tenang. Butuh tenang, butuh diam. Kalau meditasinya berhasil Bapak Ibu, pelan-pelan, satu ketika obrolan hati dan gambaran pikiran itu bisa lenyap. Beneran lenyap. Beneran lenyap. Ketika obrolan hati dan juga gambaran pikiran itu tidak hadir sama sekali, batin ini tiba-tiba muncul rasa bahagia yang Bapak Ibu tidak pernah rasakan seumur hidup Bapak Ibu. Serius. Yang tadi ditangkap oleh scanner adalah gelombang gamma yang naik 700 sampai 800%. Saya tidak tahu, itu adalah sains. Saya nggak tahu nanti yang Bapak Ibu rasakan itu gelombang gammanya berapa persen. Karena yang tadi adalah mereka yang sudah meditasi 62.000 jam, betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu satu hari mengalami ketika meditasi nafas, obrolan hati dan gambaran pikiran tidak muncul selama katakanlah 1 jam, akan muncul kebahagiaan sangat luar biasa di batin Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan di bumi ini yang bisa Bapak Ibu beli pakai uang yang selevel dengan kebahagiaan itu. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu mencapai kebahagiaan itu, selamat. Saya katakan selamat. Setelah itu Bapak Ibu tidak akan bisa meninggalkan meditasi. Karena sudah yakin. Bukan yakin lagi, karena sudah mengalami. Saya ulangi sedikit biar hafal ya. Bapak Ibu berlatih melihat nafas masuk, nafas keluar. Dan tips pertama, jangan kesal apapun yang terjadi, rileks dan bahagia. Tips kedua, apapun yang muncul dalam pikiran, obrolan hati atau gambaran pikiran, bentuk apapun, abaikan. Ingat ya, mau cahaya, mau awan, mau nanti merasa jadi sempit, jadi luas, kembali ke objek. Karena ini adalah fondasi samatha bhawana. Apapun yang datang diabaikan. Itu bisa Bapak Ibu latih di rumah, Bapak Ibu cicil-cicil di rumah. 1 hari 20 menit, 30 menit. Bante, kok susah ya mulainya ya Bante ya? Mungkin setelah Bante pulang saya rajinnya 4 hari. Nanti setelah lama ndak ketemu lupa lagi Bante, begitu ya? Saya kasih latihan yang paling menyenangkan. Saya sendiri latihan sampai hari ini. Serius, ini latihannya. Sederhana sekali. Bapak Ibu Saudara dilatih. Setiap Bapak Ibu menunggu, tarik nafas masuk, nafas keluar. Melihat nafas masuk, nafas keluar setiap kali Bapak Ibu menunggu. 30 detik cukup, 20 detik juga cukup. Dan Bapak Ibu Saudara ini dilatih. Setiap kali Bapak Ibu menunggu ketika belanja di pasar, menunggu lampu merah, menunggu istri atau suaminya, menunggu anaknya, bahkan hal yang sangat sepele. Misalkan saya ambilkan sendoknya ya, iya, orangnya pergi ambil sendok toh. Nikmati nafas masuk keluar yang nyaman dan bahagia ini. Ini beneran saya latih setiap hari. Apa yang terjadi setiap kali Bapak Ibu menunggu menjadi momen yang menyenangkan. Lucu ya? Kalau dulu setiap kali menunggu momen yang membuat kesal. Sekarang Bapak Ibu pintar. Setiap ada sedikit jeda-jeda kesibukan ya dalam keseharian Bapak Ibu kembangkan kebahagiaan. Karena ini adalah the real kebahagiaan yang benar-beneran. Bahkan kalau otaknya di scan itu yang memang membahagiakan.
Nanti lama-lama Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Apapun kekesalan yang bisa muncul dalam keseharian, Bapak Ibu itu jauh lebih tidak kesal daripada orang lain. Kenapa? Karena langsung sudah tahu rumusnya. Bahkan tidak perlu menutup mata, ya. Boleh membuka mata. Awalnya latihannya itu menunggu. Apapun yang ditunggu, melihat nafas masuk. Tapi zaman sekarang orang senang melihat HP. Setiap kali mau menunggu keluarkan HP. Boleh. Pasti Bapak Ibu akan ngecek HP karena Bapak Ibu perlu melihat ada yang WhatsApp saya enggak. Betul ya? Boleh, tapi begitu Bapak Ibu menunggu sesuatu, nafas dulu 20 detik, 30 detik. Tertunda 30 detik HP-nya ya enggak apa-apa. Betul ya? Kalau saya senangnya satu nafas pertama itu panjang karena membuat lega luar biasa. Tapi nafas kedua, ketiga itu nafas normal. Ini kebiasaan saya, ya. Setelah 30 detik, Bapak Ibu mau 1 menit silakan, mau 2 menit silakan. Setelah itu silakan melihat HP. Nanti saya mau lebih lama, silakan. Toh itu nafas Anda bukan nafas saya. Begitu ya. Lebih lanjut lagi sedikit ya, agar latihannya sempurna. Dan ini benar-benar menyenangkan. Bapak Ibu juga silakan setiap malam sebelum tidur, nafas masuk, nafas keluar. Tidak dengan niatan meditasi. Karena kalau nanti niatan meditasi, Bapak Ibu khawatir, Bante berbaring boleh enggak? Bante kalau ketiduran bagaimana? Sudah tidak dalam rangka anapanasati, hanya merilekskan tubuh ya. Nafas masuk, nafas keluar. Sebenarnya itu adalah meditasi mini, meditasi kecil. Nah, pagi bangun boleh juga ya. Kalau saya agak jarang kalau pagi bangun. Saya lebih banyak adalah setiap kali menunggu, sudah menjadi otomatis karena sudah saya lakukan bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan setiap kali Bapak Ibu mengalami stres. Stres apapun, kesedihan, tekanan, mendapat berita yang buruk ya, nafas masuk, nafas keluar. Tapi ini akan menjadi efektif kalau Bapak Ibu latihan dulu, betul ya? Latihannya adalah setiap kali menunggu. Kalau tidak pernah latihan, tahu-tahu punya problem, tidak begitu mempan. Jadi Bapak Ibu latihan dulu dalam keseharian. Nanti juga ketika meditasi serius yang versi 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam, akan jauh lebih damai. Kenapa? Karena sudah latihan dengan sering meditasi-meditasi kecil dalam setiap jeda-jeda kesibukan.